bahkan dari Secret pun masih belum, sudah ada beberapa player mereka yang jaraknya nggak 3 kilo lagi. Pertama. Suara gelem. Eagle bahkan nggak bentrok loh. Eagle yang biasanya dibikin tentang bentrok dengan beberapa tim, kali ini mereka mengamankan beberapa area yang sudah dilewati oleh Bigetron. Dan tadi Bigetron terpantau sudah mengamankan perbukitan di arah sekitar Pocinki juga. Terus dari Infinity mereka nggak barbar dalam melakukan rotasi, ternyata EVOS masih berada di arah Gedipier karena memang masih masuk ke dalam circle yang pertama. Yap, betul sekali. Dan dengan begini kita juga sudah mulai mendengar beberapa tembakan-tembakan yang dilontarkan dari arah pesisir pantai kali ini. Yang dimana dari tadi juga sudah mulai terlihat keberadaan tim BN United yang sudah menzoning out dari Eagle sendiri. Yes, kita agak intermezzo kali Don ya, sambil menunggu fight yang terjadi. Gue lihat ada beberapa pantun yang sudah muncul di live chat. Oh ya, apa Naik aja tuh? gajah ke muara. Cakep. Bismillah, Indonesia juara. Tapi lihat ada sebuah tubruk-tubrukan yang terjadi antara tim RRQ dan juga tim The Xavier. Kali ini barbar banget Pasta dan juga teman-teman sekalian. Dan satu elimination point pun juga sudah dikantongi oleh RRQ. Pas banget ya. Pas banget. Juara langsung fight dari RRQ dan berhasil mendapatkan sebuah pick off. Satu elimination pertama, satu first blood pertama diamankan oleh tim RRQ. Yep. Lumayan. Satu elimination, 1 poin tambahan untuk tim RRQ. Dan kita juga sudah mulai melihat beberapa tim yang lainnya juga sudah mulai membangun jalur rotasi mereka, mengamankan beberapa compound yang sudah mulai terlihat dalam jalur rotasi mereka tersebut. Ya, dari DX pun sedikit menurunkan tempo mereka setelah mereka kehilangan pemain pertama mereka. Tapi kayaknya dari pergerakan RRQ, mereka berniat untuk memotong rotasi dari DX. Dan DX pun sadar mereka memilih jalur rotasi yang lainnya lagi, nggak langsung tarik garis lurus ke arah perbukitan sebelah kiri karena RRQ sudah memotong rotasi dari DX. Ini kalau misalnya kita lihat circle yang seperti ini, GD be like, ini circle kita boy. Tapi ternyata mereka turun di bagian utara gitu. Iya, agak ada sedikit penyesalan kayaknya di GD. Iya, gue yakin tuh kalau gue jadi GD ya, aduhai. Seperti halnya mungkin yang aduhai selanjutnya adalah tim Axis, di mana salah satu punggawa mereka kali ini darahnya benar-benar sekarat, yaitu ada Foxy yang kali ini so far masih bisa menyelamatkan diri ya. Betul, ada yang menjemput dia. Jadi Foke masih bisa diselamatkan tentunya. Dan baselane cukup dekat dengan RRQ. Ternyata RRQ sudah mulai membangun rotasi mereka kembali menuju ke checkpoint mereka yang baru. Dan ini adalah titik yang biasanya diamankan juga oleh beberapa tim Indonesia. Bahkan kalau kita berbicara tentang tim Indonesia, Voin suka ngambil posisi itu. Terus tim-tim yang ada di sebelah kiri juga suka mengambil posisi tersebut. Dan kali ini posisi mereka bakal berkata, tapi kita bakal melihat fight. Ada seperti yang dilakukan oleh Ponsai ke arah pemain dari Vampire rotasi di sekitar mereka. Oke, tapi masih belum adanya damage yang cukup signifikan untuk bisa men-knockdown satu persatu player yang sudah mulai terlihat kali ini. Sementara itu dari tim RRQ juga sudah mulai mendengar adanya beberapa vehicle yang dikendarai oleh musuhnya di seberang sana dia. Wah, ini Raja sukanya sama laba-laba ya. Oh gitu ya. Kalau kita ngomongin RRQ yang sangat kuat dengan sebutan Raja lah. Ya. Jadi ya mau gimana, karena dari slogannya mereka juga kan ya, Viva RRQ, terus dari fansnya juga RRQ Kingdom dan segala macamnya. Jadi memang kerajaan dari RRQ kali ini yang sepertinya akan diserbu oleh laba-laba dari Vietnam, yang dimana dari RRQ sudah berhasil mendapatkan poin ke arah tim The Xavier tadi. Namun belum ada fight lanjutan karena keduanya masih berada di area aman mereka masing-masing. RRQ mendapatkan sebuah compound, sementara tadi DX replace tempat yang sudah ditinggalkan oleh RRQ. Betul sekali, masih aman sentosa juga dari tim Geek yang kita lihat secara jelas di layar kaca ini. Untuk sementara waktu, circle kedua menuju ke arah ketiga, kita sudah mulai men-spot keberadaan dari para pemain tim Secret, yang dimana kayaknya mereka udah kekikis
oleh sakitnya Blue Zone. Ya, tapi mereka udah ada di bagian ujung dari zona yang kedua. Mereka masuk dari arah utara, mereka bakal datang dari arah hospital. Ini harusnya rame sih di arah sini. Mungkin sininya sepi, tapi ketika mereka ingin masuk ke bagian tengah harusnya agak rame. Karena ada cukup banyak tim yang berpikir untuk bermain dari arah utara. At least tadi perjalanan mereka Vampire. mulus loh. Iya ya, Vampire di sini. Terus kayak kalau misalnya gue jadi tim secret ya, kita kayak put ourselves into their shoes gitu misalnya ya. Gue jadi secret tuh kayak Udah pasti mainnya bakal super hati-hati banget. iya, hati-hati banget. Terus pas gue lewatin itu beberapa daerah, beberapa kompon, aduh selamat, aduh masih selamat gitu kan. Udah pasti bakal meningkatkan tingkat kewaspadaannya gitu loh. Supaya nggak lengah dan nggak kepotong sama tim lain. Seperti yang dilakukan sama Ravenclaw dari Vampire sendiri. Begitu melihat ada mobil di bagian depan, nggak langsung gaspol ke bagian dalam dari luar Blue Zone. Tapi benar-benar mengamati area tersebut apakah aman atau tidak. Mungkin dia bakal ngekorin tim Onyx, di mana Onyx nanti bakal disandwich oleh Vampire dari belakang ketika Onyx lagi fokus ke arah tim yang ada di depan mereka. Mungkin Kita akan lihat jawabannya nanti. Tapi nampaknya akan ada sebuah engagement perang yang dibangun oleh Eagle kah? Karena sudah terlihat dengan sangat jelas adanya beberapa vehicle yang dikendarai dari tadi muter-muter dari pemain-pemain tim BN United. betul. BN bakal checkpoint dulu di arah perbukitan belakang di mana depan mereka ada Eagle Esport tentunya dan Vampire. Yang rotasinya tadi agak sedikit bentrok dengan tim tim Onyx. Kali ini mereka bakal bentrok dengan sebuah tim yang ada di sebelah kiri mereka. Mereka bakal langsung mengamankan tiang sutetnya terlebih dahulu. Ada Onyx lagi bertemu dengan Onyx. Wow. Yang tadinya ngekorin Onyx malah Onyx yang ngekorin karena Vampire. Ini Onyx nge-split loh. Ini ngekorin yang diekorin, Betul. ngekorin lagi dan lain-lain lah ya. Dan terus berlanjut karena mereka juga akan melanjutkan peperangan. Nampaknya Silence memberikan tembakan-tembakan peringatan untuk bisa mengusir para pemain dari tim Infinity yang sudah mulai terspot keberadaannya. Nuzi pun juga kali ini bakalan touchdown sedikit di arah lower ground sana. Yes, ini BN ya. Tadi berhasil mendapatkan winner chicken dinner di game yang ketiga yaitu di E-Wrangle dengan 14 elimination. Kali ini mereka ingin berusaha untuk mengulang apa yang pernah mereka lakukan di game ketiga tadi. Dan sekali lagi gue ingatkan, ini benar-benar hadiah yang sangat mengejutkan tentunya karena sudah mencapai milestone yang ditentukan. Tapi di lain hal itu ada Facelane yang sudah mulai clash dengan tim RRQ 1 lawan 3 kalau kita lihat dari posisinya saat ini. Oke, sementara itu sebelum kita menjelaskan bagaimana caranya meridim item kalian karena di sini masih ada peperangan yang pecah antara RRQ dan juga Face yang benar-benar seru sekali kali ini. Granat demi granat pun juga sudah mulai dilontarkan antara mereka berdua. Betul sekali, bahkan dari circle-nya cukup banyak tim yang sudah mengamankan bagian seperempat dan tengah circle. Itu ada tim yang ada di tengah-tengah circle banget adalah Four Rivals yang saat ini mereka mendapatkan sebuah komponen cukup nikmat tentunya. Sementara di arah gorong-gorong sebelah kanan ada MS Conbury yang sudah set up dan tidak ada tim lain yang ada di sekitar mereka. Secret bahkan bermain dengan cukup aman, mereka bermain di bagian pinggir dari zona yang ada di arah utara. Oke, karena aset kita muncul lagi, kita mungkin akan jelaskan ya bagaimana Betul. caranya ngeridim itemnya yang sudah bisa kalian ambil sekarang. Bagaimana itu? Mungkin kita bisa intip-intip caranya. Betul, caranya gampang banget. Tapi sebelum kasih caranya seperti apa ada fight yang terjadi antara The Xavier dan juga Infinity. Kali ini The Xavier langsung memutarkan kendaraannya ke arah belakang. Tapi ternyata tembakan dari Mela begitu menyakitkan. Beberapa hit marknya masuk tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Dan diudet tapi tidak secara totalitas karena berhenti di tengah perjalanan push mereka. Oke, dan kita akan menunggu aksi seperti apakah yang akan dipertontonkan ke hadapan kita semuanya dari tim-tim ini. Dan mereka masih aman sentosa saja untuk saat ini. Begitupun juga Secret. dengan Tess yang nampaknya harus berpapasan dengan MS Conbury. Ini nggak ada niat untuk langsung fight ya. Tapi kayak dari MS Conbury mereka mendengar dengan sound baik di mana ada bunyi vehicle di belakang mereka. Langsung merespon dengan melemparkan beberapa niatnya namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown karena pemain dari tim Secret berpindah ke arah yang lain. The Xavier tidak mengambil resiko di awal-awal. Mereka benar-benar bermain dengan tempo yang objektif, tempo yang lambat. Mereka nggak buru-buru untuk mengambil keputusan untuk melakukan fight, tapi mereka hanya bersabar menunggu sebuah momentum pasti untuk mereka melakukan fight. Ini dia ada pertempuran nampaknya yang akan dibangun oleh tim Geek Fam dan juga Onyx yang dimana mereka akan masuk ke dalam satu gempol yang sama. Itu dia 1, 2, 3 terknockdown juga kali ini hanya meninggalkan 2 membawa saja dari tim Geek Fam yang dimana Snipes benar-benar mengamuk kali ini dan mencari last lesson dari tim Onyx yang langsung saja dienyahkan nyawanya. Onyx pun harus
berulang di posisi paling buncit. Betul sekali, bahkan Onyx dari tadi melewatkan beberapa fight, tapi kali ini mereka akhirnya berhasil di pick off dan dipulangkan sebagai tim pertama yang hilang untuk di game yang terakhir. Ini bakal chaos sepertinya karena dari MS Conbury ada Jasper yang cukup dekat dengan pemain-pemain dari Variables. Belum ada fight intens yang terjadi karena 3 pemain dari MS Conbury masih berada di bagian belakang untuk menjaga tim Secret yang datang dari belakang mereka. Wah, ini tim Secret sih deg-deg banget sih, deg-degan banget untuk mereka semuanya. Begitupun juga mungkin dari tim BTR yang langsung aja membangun jalur rotasi mereka. Harus berpapasan tadi dengan tim EVOS yang tidak melakukan following up dari engagement tersebut karena udah keburu jauh posisi dari tim BTR. Yes, dan BTR kayaknya rotasi mereka akan sedikit terganggu karena ada beberapa tembakan yang dilakukan oleh Vampire. Berarti sudah 2 pemain dari Bigetron, bahkan salah satunya sudah dipulangkan bertukar lobby. Rotasi mereka terpotong oleh Vampire dan Liquid terjebak. Mobil sudah mulai berasap karena ada smoke. Yang satunya juga sudah meledak dan Liquid bakal ditinggalkan oleh 2 player Bigetron yang lainnya. Alright. Sementara itu dari tim EVOS ada kedua punggawa mereka yang akan menghadapi Capon dari tim BN United kali ini. 1 versus 2 situation di dalam satu rumah di sana, yang dimana kita masih bisa melihat Capon dalam keadaan knockdown. Bakal langsung aja di follow up oleh kedua player yang lainnya dari tim BN United. Silence pun bisa menjadi mangsa selanjutnya yang sudah dienyahkan nyawanya di tangan EVOS. Betul, EVOS bertahan, 2 pemain mereka ingin komit seperti itu meritek tempat yang dimiliki oleh BN. Kali ini akan ada lemparan granat karena Broken Wall sebelah kanan dan meletup. Rata! EVOS memulangkan BN bertukar lobby. Poin dari EVOS akan bertambah dan GD bakal bertemu dengan Geek Fam Malaysia. Kali ini setup sudah mulai dibangun, 2 setup dari tim GD. 1 berhasil mereka amankan namun ada granat. Timing yang begitu bagus dari Geek Fam melumpuhkan 2 pemain dari GD. Betul sekali, tapi nampaknya granat demi granat juga langsung aja terus-terusan dilontarkan oleh kedua pihak kali ini. Geek Fam yang nampaknya kita lihat hanya menyisakan QB seorang diri di dalam satu rumah, harus benar-benar bekerja ekstra keras. Sementara itu dari sisi mini camnya yang bisa kita lihat ada peperangan juga antara RRQ dan juga Face Clan. Ya, sudah mulai digempur sepertinya pertahanan dari RRQ, tapi ada bantuan dari EVOS karena tidak disadari ada bantuan dari belakang. EVOS memberikan beberapa trailing fire yang menuju ke arah tim Face Clan dan RRQ pun rata. Face Clan memulangkan RRQ menuju ke arah lobby. Ada bantuan ternyata dari Infinity. Ada 3-way showdown, ada sandwich position yang dialami oleh RRQ ternyata. Yap. Namun nampaknya kita juga bisa melihat peperangan di daerah yang lainnya, yaitu ada dari satu compound yang sudah dinaungi oleh tim Genesis Dogma Gates, yang dimana sedari tadi bertemu dengan tim Geek Fam. Reset cuy. Iya, Reset dari bangkit semua cuy. Berempat, cuy. Hajar cokotan musuh weco. Let's go. Wah. Mendapatkan satu knockdown. QB juga sekarat kali ini, harus hati-hati. Satar juga langsung terknockdown kali ini. QB akan langsung aja dicari. Hello. Di manakah QB berada? Boom, aja. Moshi ke dalam satu rumah tersebut. Mantap. Itu baru GD yang kita kenal, mereka bermain lepas untuk di game yang terakhir. Bahkan Geek Fam dipulangkan menuju ke arah lobby, memberikan nafas untuk EVOS mengejar ketertinggalan poin mereka tentunya. Betul sekali, dimana kalau misalnya kalian lihat EVOS hanya meninggalkan 2 player saja untuk sejauh ini. Tim Secret sebagai penduduk di top klasemen kita kali ini harus menghadapi gempuran dari MSC. Lagi-lagi mereka kayak agak berpisah loh. Betul, lagi-lagi mereka dijodohkan, bahkan kali ini perang antar gorong-gorong, geng gorong kanan dan geng gorong kiri kali ini bakal melakukan fight. Bahkan juga ternyata ada Bigetron yang mendekat menuju ke arah tim Secret. Ini 2 tim yang lagi kejar-kejaran poin dengan hanya terpaut 25 total poin. Iya, 25 total poin, dan pastinya poin antara mereka berdua ini adalah poin yang hidup, di mana tim BTR harus mengejar ketertinggalan dan tim Secret harus mempertahankan kalau misalnya mereka semua ingin menjadi juaranya, dan pastinya hanya akan ada 1 juara di sini di PMPL Southeast Asia season yang keempat. Dan lagi-lagi hanya menyisakan 10 tim saja kali ini, tapi tim Bigetron Ratelian posisinya lagi tidak baik-baik saja karena digangguin oleh DX Pasta. Oh no, Bigetron posisinya benar-benar kepres, bahkan kali ini hanya menyisakan last man standing mereka, Zuxi, yang menjadi palang pintu terakhir untuk Red Aliens kali ini. 9 tim tersisa, GD dipulangkan ke arah lobby dengan membawa 3 elimination point. Yap. Dan nampaknya kita juga sudah mulai melihat adanya setup yang dilakukan oleh tim Axis kali ini. Yes, dan kalau kita lihat
pergerakan dari tim lain. Dari The Xavier sudah mulai menuju ke arah checkpoint mereka berikutnya. Dari MS Konburi mereka bakal kerepotan karena tiba-tiba Secret mereplace tempat mereka. Dan dari MS Konburi mereka berpindah menuju ke arah kompon. Ada lemparan granat dari Kit, masih belum bisa mendapatkan satu. Kali ini bahkan splash damage yang menuju ke arah 2 pemain, 1 pemain tumbang. Ini bakal dibangun setup push untuk ke arah MS Konburi. Dari jumper bakal nge-split kanan kiri. iShot juga bakal membantu bertahan di dalam sebuah shake yang cukup kecil. Digerebek Sour kali ini. Jiggle TBS front shoot yang gagal dan rata. Secret meratakan MS Konburi ke arah lobby. Oh my god, Secret meratakan MS Konburi ke arah lobby dan mereka mendapatkan elimination point yang cukup banyak untuk sejauh ini. Hanya menyisakan 8 tim saja dan 24 player yang masih alive. Zuxi pun menjadi the last man standing dari tim Bigetron. Red Alien kali ini masih bertahan. Betul sekali. 8 besar untuk Bigetron, untuk EVOS kali ini mengejar poin-poin ketertinggalan mereka. Ada Through the Smoke juga tadi berupaya mendapatkan satu namun masih belum bisa mendapatkan korban-korban berikutnya. Tapi Dark menembak ke arah Exis, tidak dibiarkan lewat begitu aja. Oh, Through the Smoke mendapatkan sebuah korban elimination lebih dari backup yang dilakukan oleh Exis. Bahkan granatnya connect. Dark pun tumbang. Belum ada follow up dari Frankie yang ada di bagian kanan. Frankie menembak tapi ternyata Voke counter shoot yang sangat on point. On point banget kali ini. Sementara itu Lamborghini sebagai last man standing dari tim The Xavier juga mau melontarkan peluru-peluru panas dia ke arah tim Infinity yang sudah mulai terspot keberadaannya. Sementara itu ada dari tim Axis yang melakukan pergerakan, yakni ada Voke sebagai frontliner dari tim Axis juga mau mencari elimination point selanjutnya. Tapi DX juga langsung saja diluluh lantahkan keberadaannya kali ini. Betul, DX sudah hilang, dipulangkan ke arah lobby. 6 tim tersisa, Vampire, Infinity, For Rivals, Team Secret, Exis, dan juga Bigetron. Mobil harus diledakkan sebagai tameng yang lebih efektif lagi dan tidak membahayakan tentunya karena sudah diledakkan oleh pemain dari Vampire. To stop, belum ada pergerakan pasti karena kalau kita perhatikan dari Vampire hanya menyisakan seorang to stopnya saja. Ada lemparan molotov karena sebelah kiri membatasi pergerakan dari For Rivals, tapi Rip sudah mulai memancing dari arah sebelah kanan dan ada granat sudah mulai dimasak. Ipo dengan menggunakan Nesha kali ini, namun tenaganya terlalu berlebih, dilempar ke bagian luar dari broken wall-nya dan to stop. Sekali ini pun dipulangkan ke arah lobby karena pick tipis dari Ipo begitu efektif. Efektif banget kali ini, bisa mendapatkan pundi-pundi elimination point selanjutnya. Sementara itu kita akan melihat keberadaan dari tim Secret tadi. Tapi ada peperangan juga yang sudah mulai pecah antara tim Axis dan juga Infinity kali ini. Granat demi granat pun juga sudah bisa memberikan damage yang cukup signifikan ke arah kedua belah pihak. Tapi nampaknya satu demi satu knockdown sudah langsung saja dialami oleh tim Infinity. Ada Gatani yang lewat begitu saja, selebor banget kayaknya pergerakannya tadi. Tapi kali ini masih bisa menyelamatkan diri dia kah? Tapi kayaknya nyawa dia lagi di ambang-ambang batas banget karena dilihatin atau dicariin dari tim Axis juga. Betul sekali. Kali ini The Infinity mau dipulangkan menuju ke arah lobby. 4 tim tersisa termasuk Bigetron dan juga tim Secret. Tapi apakah Bigetron mampu membalap poin dari tim Secret kali ini? Oh my god, masih bertahan kali ini top 3 For Rivals, tim Secret dan juga tim Bigetron Red Alien. Tapi Zuxi posisinya nampaknya sudah mulai terendus di keberadaannya dari tim Secret. Seorang jumper benar-benar fokus ke arah depan dan juga ke arah kiri, yang dimana ternyata Gak ada. Udah kanan itu. Depan persis ada rumah, di rumah ada orang. Udah gerbek rame-rame. Banyak. Bener banyak banget itu. Lupain yang di open field, fokus ke arah kompon. Di ujung banget pasta posisinya. Aduh damage-nya. Au. Ternyata ke spot sama Fredo. Di tapping saja dengan menggunakan M4. Wah, ini susah banget sih buat Susi. Ini susah banget. Udah nice try sih menurut gua dan diledakkan begitu saja, ternyata tidak sampai meledak. Bagian bawah atau bagian atas dari bagi yang mempunyai celah itu dimanfaatkan dengan bagus. Kali ini dipulangkan bergerak lobby. Nice try. Untuk Alien, 2 tim Malaysia tersisa antara For Rivals dan juga tim Secret. Ini ada battle 3 lawan 4. Ini udah digerebek aja bisa-bisan oleh tim Secret yang mereka pede banget. Ini udah kayak oke, kemenangan di depan mata kita sepertinya. Dan sudah terlihat dari permainan mereka satu persatu. Player dari tim Secret pun langsung saja masuk menuju ke pertahanan yang sudah dimiliki oleh For Rivals. Walaupun di sana ada satu penggawa dari mereka dalam keadaan knockdown di belakang. Betul, jumper betul diselamatkan, tapi ada trade-off yang terjadi ini bakal membuat ada reset formation terlebih dahulu sebelum mereka komit dalam melakukan flank. Lemparan granat ke dalam sebuah rumah namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown
sebelumnya. Ada Reed yang bakal berpindah menuju ke arah rumah-rumah yang lainnya lagi. Kembali mundur ke arah belakang untuk mengamankan posisi dari Forever. Dan close combat mungkin karena iShot sudah mulai mendekat menuju ke arah Reed. Kali ini lemparan molotov ke arah sebelah kanannya. Tapi ternyata Reed ada di arah ruangan yang lainnya lagi. Dilempar semua molotov ke bagian dalam dari ruangan tersebut. Tidak dibiarkan bergerak, tapi lihat Reed keluar berapi-api kali ini dengan semangat membara. Mendapatkan satu pemain dari tim Secret, Kip dan juga satu pemain lagi dari bakal melakukan pick arah last standing dari tim For Rivals dan winner chicken dinner untuk tim Secret di game yang terakhir. Tim Secret mendapatkan winner chicken dinner yang pastinya mereka inginkan banget. Dan akhirnya bisa mendapatkan total 8 elimination point di sini. Dan kalau misalnya kita lihat, pastinya ini nice try banget sekali lagi untuk tim-tim Indonesia yang sudah bertanding sampai detik akhir ini. Yes, betul sekali. Dan here we go, the champion of PMPL Southeast Asia Season 4, Team Secret! Sekali lagi congratulations untuk tim Secret yang berhasil mendapatkan juara di PMPL Southeast Asia Championship Season 4. Congratulations Tim Secret from Malaysia. Tim Secret bermain dengan ciamik banget selama Grand Final ini. Dan mereka totalnya sudah berhasil mengantongi 4 kali winner chicken dinner dalam 3 hari pagelaran Grand Final ini. Once again, congratulations for Team Secret to become the champion of PMPL Southeast Asia Season 4. Betul, dan untuk menghormati juga yang menjadi juara di PMPL Southeast Asia Championship Season 4, let's go, kita kasih hashtag congratulations Team Secret. Kita fair play, kita serumpun, kita bersaudara, tetap suportif satu sama lain apapun hasilnya. Ini adalah sebuah turnamen, ada menang, ada kalah, pokoknya semua hasil harus kita apresiasi tentunya. Betul, pertandingan dan pastinya semua game-game yang kita tonton selama PMPL Southeast Asia season keempat ini udah keren-keren banget cuy. Semua tim benar-benar seimbang dalam segi empower mereka, bagaimana mereka setup sebuah perang gitu, setup defensif juga, seimbang lah untuk mereka semua. Yes, dan tentunya semua keseruan yang kita rasakan di PMPL SEA Championship Season 4 ini adalah sebagian juga, bukan sebagian, memang adalah bentuk support dari para sponsor dan juga partner kita. Yang pertama, ada Realme yang belum lama ini mengeluarkan smartphone terbaru mereka, ada Realme GT Neo 2. Berarti selama PMPL, Realme merilis 2 smartphone mereka. Realme GT Master Edition dan juga Realme GT Neo 2. Alright, selanjutnya ada Nimo TV sebagai markasnya para gamer dan juga streamer terbaik, yang dimana kalian bisa nonton keseruan para streamer ini dan yang sering juga mengadakan nonton bareng. Betul, dan yang berikutnya ada Esport Fight Club atau ESFC sebagai partner media kita. Kalian bisa mendapatkan banyak banget hadiah ketika kalian menyaksikan PMPL di Esport Fight Club. Tentunya ada informasi juga seputar esport di Esport Fight Club. Yap. Dan selanjutnya ada WeTV sebagai hiburan Asia terbaik, dimana kalian bisa download dan juga tonton gratis sekarang. Mulai dari nonton anime, variety show, sampai drama juga banyak lah di WeTV. Betul, semua lengkap, semua bisa ada di WeTV pastinya. Yap, dan itu dia teman-teman sekalian. Mantap banget emang, sekali lagi game-game yang dipertontonkan ke hadapan kita semua ini keren-keren dari awal, dari minggu awal pembuka banget sampai dengan grand final ini, dan kita menjadi saksi bagaimana beberapa tim bermain benar-benar step up. Kayak perkembangannya itu berasa dari season ini. Betul, itu udah benar-benar berasa banget step up-nya tingkat di Southeast Asia ini udah benar-benar meningkat, berbeda dengan sebelumnya. Bahkan cukup banyak bisa dibilang KOL, influencer, streamer, bahkan caster dan analis yang memprediksi bahwa yang bakal mendominasi nanti adalah tim Indonesia dan juga tim dari Thailand. Tapi Malaysia membuktikan diri mereka dengan begitu bagus. Kita harus apresiasi dengan apa yang sudah mereka lakukan. Semua tim melakukan persiapan, semua tim melakukan latihan, scrim, doa, dan meminta support daripada fans dan juga teman-teman dari negara mereka. Tapi ya balik lagi, semua usaha pasti akan membuahkan hasil, dan ini adalah turnamen. Ada menang, ada kalah. Jadi kita harus tetap menghargai semua pejuang yang sudah bermain di PMPL SEA Championship Season 4. Tapi Donna, ada MVP kita yang sudah disambut gelarnya oleh Luxi, salah satu pemain kebanggaan Indonesia yang berasal dari tim Bigetron Red Alien. 2 elimination, 5.900, 26 elimination.
5.918 damage, average team contribution di 29,6%, survival time-nya di 313 menit 51 detik, dan KDA-nya 3,5 di SEA. Di SEA, ingat ya, ini di SEA loh. Di SEA. Di SEA, ini udah kayak, ya kalau misalnya di klasik berapa ya perbandingannya? 1 banding 10 nggak ya? Gua aja lari dari 1 ke 1,5 susah. Dia 3,5 di SEA. Di SEA. Wow. Luar biasa banget, dan congratulations untuk Luxi berhasil untuk menyabet gelar MVP kita di final kali ini. Sementara itu ada saingannya nih yang lainnya. Ada Vintores di posisi kedua untuk bisa mendapatkan gelar MVP, dan juga disusul Fredo dari tim Secret di terakhir atau posisi 4 ada Ryzen dari tim Bigetron Rebellion juga. Betul, ini baru halaman pertama. Biasanya kita disuguhkan dengan urutan sampai ke 10. Kita lihat nih, apakah akan dilihatin lagi sampai urutan ke 10 atau di babak akhir ini hanya dilihatin top 4-nya aja. Karena ini adalah sekali lagi eliminator rankings, di mana kalian juga bisa lihat detail-detailnya ya, berapa elimination yang sudah dihasilkan, betul, damage yang juga sudah dihasilkan oleh masing-masing player ini. Yes, kita masih menunggu update berikutnya akan dimunculkan atau tidak, karena kita juga masih menunggu aset-aset yang lainnya, mulai dari damage-nya, dari elimination-nya, dari total poinnya, dan ternyata di halaman berikutnya 5-10 ada tim Secret, ada Kid, ada Tony K dari Face Clan, iShot dari tim Secret, Demrut dari Geek Fam seperti yang dibilang sama Sunsquid, Demrut Esport, tapi ternyata hanya untuk di babak league-nya saja. Dan Bonsai dari MS Konburi, terakhir ada Nuzi dari The Infinity. Ya, ini emang benar-benar player-player yang cukup mencolok perjalanan mereka atau permainan mereka selama pagelaran PMPLC Season 4 ini. Betul. Kita sering banget melihat aksi-aksi spektakuler baik dari Kid, Tony K, iShot, Nuzi, Bonsai ataupun Demrut selama ini, dan emang kayak ya nggak heran lagi lah kalau misalnya mereka bisa memaksimalkan atau mendapatkan elimination point yang maksimal banget. Betul, dan selanjutnya ini adalah langsung diumumin dari babak Super Weekend. Ada Face Clan dari Final Week, ada Bigetron, ada Four Rivals, dan juga ada MS Konburi. Inilah dia keempat tim yang lolos menuju ke babak PMGC melalui jalur PMPL Southeast Asia Championship Season 4. Ini dia teman-teman sekalian, at least kita bisa mengamankan satu slot lagi menuju ke PMGC. Sekali lagi kita akan kawal perjalanan mereka semuanya, dan gue yakin banget ini akan menjadi sesuatu yang seru loh, karena ada Four Rivals juga di sana, ada MS Konburi juga di sana. Face Clan, apalagi tim Bigetron dan Alien ya. Wah, ini lempar-lemparan slot berarti Don ya. Ya cuy. Lempar-lemparan slot dari tim Secret ngelempar ke Bigetron, terus turun ke harusnya ke arah Four Rivals. Wait, gua cek dulu. Nanti mungkin kita bisa lihat hasil akhirnya ya. Karena kan pasti teman-teman semuanya pengen dong ngelihat kayak hasil akhir poin yang diperoleh oleh masing-masing tim di sini tuh seberapa banyak sih gitu. Kalau menurut prediksi gua ya, Gimana Secret ngoper ke BTL. Habis itu dapat Face Clan, tapi Face Clan udah dapat slot ke oper ke MS Konburi. Ya. Terus habis itu tadi poinnya Geek Fam kebalap sama Four Rivals. Jadinya langsung Four Rivals yang masuk. Berarti yang dapat itu yang ada di peringkat kedua, peringkat keempat, dan peringkat kelima. Itu harusnya. Wow, hanya dengan game terakhir di posisi yang keempat, kelima, keenam ini perbedaannya signifikan banget deh, tipis banget. Gak terlalu banyak perbedaannya. Mungkin nanti bakal dilihat lah kalau memang ada overall leaderboard yang bakal ditampilkan. Nah, kita harusnya bakal ditampilkan. Interview dulu. Kita bakal Dona akan mentranslate apa yang dibicarakan oleh tim Secret dan juga caster-caster dari Malaysia. Betul Caster sekali. Malaysia siapa yang bertugas hari ini ya? Cucuka? Kita belum ngintip Oh, lagi. Nikoka. Kita belum ngintip tadi. Betul. Hari ini Atau siapa aja? G-Hunter. Iya, tapi nanti kita bakalan langsung aja melihat interview yang akan dijalankan oleh caster Malaysia bersama dengan pemenang dari PUBG Mobile Pro League Southeast Asia Season yang keempat ini, yaitu tim Secret. Nanti kita bakalan nonton bareng-bareng ya. Apa sih yang mereka obrolin kali ini? Bikin penasaran. Penasaran sebenarnya. Tapi ada fun fact loh. Apa tuh? Kalau kata Eldoge tadi ya, ada beberapa hal yang menarik mungkin dari tim Secret, di mana Matoy cukup jarang bermain di PMPL Southeast Asia Championship Season 4 ini. Mereka menurunkan lebih ke arah Bredo, iShot, Jumper, dan juga Kid. Matoy jarang banget bermain. Dan mungkin statistik-statistik seperti ini bisa kalian akses ya informasinya. Betul. Itu di website resmi dari PMPL SEA. Itu
lengkap banget dari mulai .com. Jangan nggak ada .com-nya. Kalau PMPLCA doang itu masuknya ke yang lain nanti. Masuknya kayak ke artikel-artikel Iya. berita-berita seputar PMPLCA. Tapi kalau pmplca.com di apa sih itu? Website? Di website Apa? kalian, Ya. nah itu langsung di enter. Jebret! Jebret, Langsung kebuka. Iya, banyak banget informasinya detail yang bisa kalian lihat mulai dari perolehan elimination, placement point, bahkan berapa ronde tiap player itu Nah, mainkan. Itu ada di sana. Karena sebentar lagi ini kurang lebih kira-kira 20 detik lagi lah. 20 detik lagi kita bakal masuk untuk interview. Kita nggak dengerin. Kita ngedengerin Lebih tepatnya mungkin. Dona nggak translate, gue AFK dulu ya. Karena bahasa Inggris gue, aduh agak gimana gitu. Enggak lah, kita bisa tipis-tipis aja. Soalnya sebenarnya teman-teman semua di sini yang ngomong Pinter bahasa Inggris. pintar-pintar. Udah ngerti tanpa ditranslate sebenarnya. Betul, dan gue mau ngingetin lagi nih buat teman-teman, ada prize pool kurang lebih 3 juta rupiah untuk kalian yang berani memberikan analisa dari satu tim yang mendapatkan WWCD sepanjang grand final. Kalian pilih satu tim yang mendapatkan WWCD, kalian analisa tentunya untuk mendapatkan prize pool 3 juta rupiah. Rulesnya ada di Instagram gue, Instagram Agus, dan juga di channel YouTube gue. Oke, jadi nampaknya Langsung nih. kita langsung aja ya. Ini dia, kita lemparkan ke arah caster. J Hunter dan juga OTG dan juga tim Secret kali ini. How are you All good, all good. Good. Everyone is feeling great. Just Fun fact-nya adalah kita nggak perlu translate. Karena bahasa kita mirip. Betul. So, yep. Yeah, but we're definitely very proud of your achievement. And how long has this been a dream for? I mean, I think the most relevant for us to ask, you know, is like maybe iShot and you as a player to have this championship in your hands right now. Berapa lama menunggu momen kemenangan ini? It's Bagi tim dream Secret come true, tentunya. especially for shots, for me as well, and especially for Kid, because this is the first time for Kid coming from a budak content creator, and then now he's someone a sea champion. So he's very proud of Oh, ini himself, debut and pertamanya he's Kid very berarti ya? proud of his talent. Betul, ini adalah debut pertamanya Kid dan akhirnya bisa mendapatkan titel juara PMPL season yang keempat. Perjalanannya Kit berarti mulus banget ya. Perjalanan pertama di official PUBG Mobile, terus habis itu mendapatkan gelar champion untuk Secret dan juga Kitnya. And what was you feeling when you finally found, I think it was Luxy or Luxy in that final shot, or you saw all rivals actually eliminating? I think. Nah, ini What mereka was the feeling at that mereka moment? bakalan nanya bagaimana perasaannya ketika mereka melihat ada Luxy dan juga Zuski yang dieliminasi menjadi when terakhir. the moment Betul. come that you are having fights and we know that we are progressing well, we have a momentum, we already felt like champions. So when PTR is eliminated one by one, and then everyone was like shouting and Wah. cheering already, and then they were playing less pressure. And that's why the chicken Berarti mereka fokus banget Don ya, bener-bener memperhatikan elimination fitnya banget gitu. Iya, karena ketika tim Bijet kalian satu persatu udah tereliminasi, ini benar-benar menambahkan rasa percaya diri mereka. Mungkin awalnya mereka bermain agak-agak pressure, tapi pas melihat BTR, oh udah tereliminasi, oke deh, ini Udah pastilah. Awalnya aja mereka panik pasti, ketabrak sama Onyx sama JD tadi kan. MSC juga. MS Member juga kan? Iya, kan ketemu terus. Oh iya betul, waktu mereka lagi rotasi. Yeah, and also for PMGC, we hope to do our best representing Malaysia, and we hope to make Southeast Asia proud and Malaysia as well. Okay, secret. Tidak hanya ingin membanggakan Malaysia, tapi mereka juga ingin membawa nama baik Southeast Asia di PMGC. Betul sekali, dan pasti kita akan nunggu banget momen-momen di PMGC nanti. And also Raymond, congratulations as well as Raymond or iShot, as well as Jumper or Jumper Rudin. Oh, okay. Let's have all the players of Team Secret to be in the play. Oke, ya semua player dari tim Secret akan berkumpul. Dan Matoy mana nih Matoy? Look at 1, 2, 3. Yeah. Oh. Thank you and congratulations Team Secret. You did your best and you made us proud. Congratulations once again for becoming the champion of the PMPL Sea Champion. Love this dude. Alright, jadi itulah dia interview bersama. Ya, alright, dan itulah dia interview. Ini harus terasa juga enggak? Enggak usah. Ah, serius kah? enggak. Ini sebenarnya bahasa kita mirip-mirip. Iya, Jadi betul. kita dengerin aja. We need to interview the man himself, Mr. Secret on the go.
So, I mean, Jadi interview On The Go juga. Karena On The Go partnya Secret juga ya. That will mirror your feelings as well. But I want to know for you guys, for you especially, who do you dedicate this championship to? Oke, Um, untuk for siapakah us, dia we're happy. dedikasikan This is our first kejuaraan ini? championship for C stage. But when we came into C League and also when we played C finals, only one guy was in my head, and I promised that I will dedicate any wins, any trophy that we will get in the future to this particular person, and that's the late Agus, the coach for Team Senang Gang, and he did a lot for the community. The reason why the Malaysian teams are kind of strong right now is because of his initiation. Trying to bring all the scrims together, try to put all the trainings together, bringing all the strong teams to practice together. Coming out with podcasts where he explained things to all the players that actually want to improve and be a better player. He did a lot for the community, and I'm pretty sure he's very, very happy to see the quality, the standard that Malaysian players are delivering at this point of time. And I wish he's here to celebrate it with us. But he will always be in our hearts. So this is definitely for late Agus, his family. Hope they enjoy this win as well because this win is definitely for him. Oke, jadi mungkin sebenarnya kalau misalnya dibilang soal dedikasi, ada satu nama yang udah ada di benak mereka semuanya. Ada, kalau nggak salah tadi dengar ada Mr. Agus ya, sebagai kayaknya Agus deh. Ini adalah salah satu orang yang melakukan banyak hal lah intinya untuk komunitas di Malaysia sendiri. Betul, dan itu ngasih support bahkan membantu tim-tim dari Komunitas juga, termasuk membantu tim Secret juga dan juga tim-tim Malaysia yang lainnya untuk berkembang. The third season for Malaysia back to back, but we always kind of get stuck in C. But he always believed in us, the players. Every time we make changes, he always goes like, go, 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 don't worry. When we don't do well, he's still like, go, 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 don't worry. The next day he do scold me, but in the end of the day, both of them really give us a lot of, they don't give us pressure at all. They always help us out. When our players have issues, they sit down and they talk, and they've always been the best bosses that me, myself, that I can ask, and even for my players. They're also very close to the players, so from Matthew, Bailey, and also Johnny. Thank you so much for believing in the players, believing in me, believing in Secret PUBG Malaysia. And also to Miss Gaga from Tencent Games. We know her since season 1. She helped us a lot along the way. We had a lot of problems from season 1 till season 6 now. She's always been there for us, helping out from Tencent's side, trying to make sure that we have the best experience playing the game, the best environment for the players to play the game. And for me, my job is so easy because of Miss Gaga from Tencent Game. They really, really help the scene to grow. And we are here today because of Tencent and also, of course, because of Miss Gaga. So thank you to Miss Gaga from Tencent Games and, of course, to Matthew Bailey and John Yao. So, Oke, jadi sebenarnya di lingkungan sekitar mereka ini sangat suportif ya dan memberikan motivasi apapun yang sedang terjadi di antara mereka dan pastinya mengkreditkan kesuksesan mereka ini kepada Tencent, khususnya mungkin Miss Gaga tadi yang di-mention sebagai salah satu sosok yang ditemui mereka dari awal-awal karir mereka. Ngebantu waktu mereka lagi struggle, mereka lagi butuh bantuan apapun, itu pokoknya dibantu semua. Jadi support dari Tencent tidak hanya untuk ke satu tim Indonesia, tapi memang support dari Tencent juga untuk seluruh komunitas Indonesia, terbukti dengan banyaknya turnamen untuk komunitas dan juga tingkatan yang jelas untuk jenjang karir setiap professional player yang ada di Indonesia. Selama masih mau berjuang, pasti ada jalan. We have Jumper, we have Matoy. People ask what is the strongest about Team Secret. I have 2 in-game leaders that play very, very different for whatever team that we need them to play. And I believe that this PMGC, you look at the meta, and if you feel Matoy should lead the game, you can win the game with him. If Jumper needs to lead the game, you can win with him. If both of them need to play together, we can also win. This time around, we are very, very flexible. There's a high chance for us to win, and we hope to give our best to our fans. Thank you so much for supporting us, and continue to support us. And hopefully, you guys are happy that we finally won the C Championship. Yeah. yeah, thank you. Thank you very much On The Go. Also my co-casting partner, but that was it from Team Secret. Congratulations once again, but that will be
the interview. That will conclude the interview with Team Secret. Again, congratulations, and also congratulations to all that has qualified to the PMGC, which is the 4 chosen ones. Team Secret, we have Face Clan, we also have GDGIDS, we have D Xavier, and also Team Infinity, and also the new ones. We have 4 rivals from Malaysia. We have ML Chomuri again, and then of course the one and only Bigatron Red Alien. Ya. Itu dia, Don. Siap. Oke, itu dia. Jadi nampaknya dari percakapan terakhir yang bisa kita tangkap adalah mungkin ditanya ya bagaimana sih sebenarnya isi dari Team Secret sendiri kalau misalnya ditanya siapakah yang bagaimanakah atau line up seperti apakah yang Rahasianya. menjadi line up terkuat gitu. Betul. Sebenarnya dari Team Secret sendiri ini cukup fleksibel gitu, di mana mereka ternyata memiliki 2 IGL atau Betul. Indium Leader. Wah. Di mana tim lain pusing nyari IGL, mereka punya 2. Dia punya Jumper, dia punya Matoy. Dan dua-duanya ini memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Jadi benar-benar fleksibel. Seperti kayak misalnya hari ini lu mau mainnya kayak gimana. Gitu. Atau mungkin mereka menghadapi, biasanya kalau liga kan ada grupnya gitu. Menghadapi tim-tim yang ini kalian mau pakai strategi seperti apa. Dan satu hal yang bikin gue tertarik gitu dengan omongan dari On The Go tadi, kalau Jumper main, mereka bisa menang. Matoy main, mereka bisa menang. Jumper dan Matoy main, udah pasti kita menang. Iya. Jawabannya kayak udah bener-bener, Iya. wow, ini udah bukan secret lagi, tapi mereka sedikit membocorkan rahasia yang ada di tim secret tentunya. Karena tadi sempat ternotis juga ada ada satu kata tadi di mana nge-mention soal PMGC. Di Yap. PMGC ini mereka lebih kayak ngeliat metanya nanti seperti apa gitu. Balik lagi, tim seperti apa yang akan mereka hadapi, grupnya seperti apa, terus kayak timingnya juga akan kayak gimana. Kita juga nggak bisa tahu dari sekarang map-map seperti apa yang akan dimainkan nantinya kan? Betul, dan tentunya untuk tim-tim yang dari Southeast Asia yang nanti bakal bermain di PMGC tadi sudah disebutkan juga oleh teman kita ya, ada G Hunter, salah satu caster dari Malaysia. Dia bilang ada Face Clan, ada Bigatron, lalu ada 4 Rivals, ada MS Konburi, lalu menyusul juga ada GD Gits, ada The Infinity dan juga Secret serta The Xavier. Itu adalah perwakilan dari Southeast Asia. Tapi teman-teman, ini dia yang sudah kalian tunggu-tunggu. 30 November sampai dengan 19 Desember akan ada perhelatan PMGC 2021. Ini udah officially banget informasinya, dan di mana akan ada weekday juga, masih sama seperti